Anwar Usman terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi lagi. Kemarin menjadi perdebatan karena beliau adalah paman salah satu capres. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius atau ini hoax? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Suasana pasca coblosan itu ada saja informasi yang menjadi pro dan kontra. Salah satunya adalah Anwar Usman menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pasca 1-2 hari coblosan. Tetapi hal ini ditolak atau direspon berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya bagaimana yang sebenarnya? Apakah memang beliau terpilih jadi Ketua Mahkamah Konstitusi lagi, atau itu hanya informasi yang perlu diluruskan? Pertama kita baca di Kompas, MK bantah PT UN Jakarta kabulkan gugatan Anwar Usman untuk jadi ketua lagi. Oh, langsung to the point judulnya, selesai informasi itu. Kemudian yang kedua adalah MK tepis informasi Anwar Usman kembali duduki posisi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah di CNN Indonesia, MK bantah info soal Anwar Usman jadi Ketua MK lagi. 3 berita yang berbeda mengatakan, maksudnya sumber berita yang berbeda mengatakan bahwa MK Mahkamah Konstitusi tepis. Tapi sebenarnya bagaimana? Dan seandainya terpilih, apakah memang juga menjadi masalah begitu loh? Ayo kita baca di salah satunya di Kompas dan nanti kita kupas yang sebenarnya. Bagaimana? MK bantah PT UN Jakarta kabulkan gugatan Anwar Usman jadi ketua lagi. Jakarta Kompas TV, Mahkamah Konstitusi membantah informasi yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Usaha Negara PT UN Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Diketahui Anwar Usman menggugat Ketua MK Soehartoyo ke PT UN Jakarta. Dalam gugatannya, pria yang merupakan adik Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini meminta keputusan pengangkatan Hakim Soehartoyo sebagai Ketua MK yang menggantikan dirinya dinyatakan tidak sah. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan bahwa informasi mengenai gugatan Anwar Usman dikabulkan oleh PT UN tidak benar. Ia menjelaskan bahwa informasi yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPTUN Jakarta merupakan data umum tentang gugatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman. Tidak benar, itu informasi data umum di SIP PT UN Jakarta tentang gugatan 604 dengan petitum yang diminta penggugat. Fajar menjelaskan bahwa data umum tersebut memang dimuat dalam SIP sewaktu gugatan didaftarkan. Selain itu, dilansir dari SIP PT UN Jakarta memang memuat amar putusan sela. Namun demikian bukan mengabulkan gugatan Anwar Usman untuk menjadi Ketua MK lagi sampai periode 2028. Sebagaimana termuat dalam pokok gugatannya, mengadili menolak permohonan dari pemohon intervensi 1 atas nama Prof. Denny Indrayana dan selanjutnya. Membebankan biaya. Sebelumnya diberitahukan Hakim Anwar Usman menggugat Ketua MK. Nah ini. Dan selanjutnya. Selain itu Anwar Usman juga meminta PT UN Jakarta untuk mengangkat Soehartoyo sebagai Ketua MK dicabut.
pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear kan? Bahwa ada informasi yang berbeda dari sumber beritanya, tapi juga boleh orang mempunyai persepsi yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini seksi menjadi bahan hal yang viral karena pasca pemilu, pasca coblosan, dan menjelang gugatan di Mahkamah Konstitusi? Bagaimana melihat pro dan kontra ini? Menurut analisis saya, pertama, pasti terjadi pro dan kontra ya. Kalau dahulu jauh sebelumnya, waktu Prof. Mahfud MD masih menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, sudah mewanti-wanti PT UN seandainya mengabulkan. Jadi Prof. Mahfud jangan mengabulkan PT UN terkait dengan permohonan pengajuan dari Anwar Usman ini. Ini ketika Prof. Mahfud belum menjadi cawapres, tapi menjadi atau masih di sela-sela ya antara hampir cawapres, sudah cawapres, tapi belum mundur dari Menteri Koordinator Politik dan Hukum dan HAM. Dia kemudian mewanti-wanti supaya tak kabulkan gugatan Anwar Usman tersebut. Tetapi di sisi yang lain, seandainya beliau itu terpilih, maksudnya dikabulkan, bagaimana? Gimana gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya adalah wilayah hukum bercampur dengan wilayah etika. Jadi agak berbeda pemahamannya tentang hukum dan etika. Meskipun endingnya adalah sama. Hanya persepsi, perspektif hukum dan etika menjadi berbeda. Bahwa Anwar Usman itu menyampaikan permohonan gugatan ke PT UN itu adalah hak setiap warga negara, diperbolehkan. Tetapi bahwa di sisi yang lain, bahwa Anwar Usman ada hubungan dengan salah satu calon, itu real menjadi problem bagi persepsi orang-orang. Jadi hal ini selanjutnya menjadi satu, sehingga menjadi pro dan kontranya di situ. Jadi hal yang sebetulnya Anwar Usman itu boleh untuk mengajukan gugatan permohonan ke PT UN menjadi berbeda pemahaman pendapat dari masyarakat. Begitu juga ketika Anwar Usman, seandainya permohonan gugatan itu dikabulkan, sepertinya keputusan hakim kalau mengabulkan itu terjadi perlawanan yang luar biasa. Tapi seandainya tidak, itu hakim adalah benar. Disinilah pro dan kontranya. Ini ada dua keputusan. Pertama, seandainya keputusannya itu adalah mengabulkan, meskipun ya tadi dikatakan ditolak, tapi kan memang terkait dengan yang kalian dengar, kalian ikuti viral pro dan kontra yang ada di masyarakat, kalian akan juga mengikuti terkait dengan irama itu. Anwar Usman seandainya diterima, dikabulkan, kemudian jadi Mahkamah Konstitusi lagi, emang ada masalah? Atau tidak boleh jadi Mahkamah itu Ketua MK lagi? Inilah yang menjadi perdebatan. Pada posisi saya pun juga begitu, kalian pun juga begitu ya. Pada posisi ketika pada sebuah profesi, pekerjaan, dan itu ada hubungannya dengan salah satu, pasti terjadi pro dan kontra. Maka untuk menghindari hal itu memang lebih baik menjauhi. Tapi seandainya terjadi seperti ini, akhirnya selalu menjadi perdebatan. Perdebatan dan perdebatan. Dan perdebatan itu tidak
ketemu titik pangkal dan ujungnya, menjadi viral, akan berulang-ulang lagi. Sehingga memang ini seperti menjadi perintah kepada kita atau sebuah informasi supaya kita super hati-hati dalam profesi dan pekerjaan. Sehingga kita nyaman dalam hidup ini. Anwar Usman adalah seorang hakim yang profesional. Mulai awal berkarir tidak pernah bersalah, tapi ketika ada hubungannya dengan capres-cawapres dan di situ ada dalam tanda kutip keluarga, maka langsung mendapatkan kritikan. Ketiga, pro dan kontra ini menjadi super hot menjelang atau pasca coblosan, ada hasil dan kemungkinan nanti ke Mahkamah Konstitusi. Di sini maka semakin hot, hangat, panas ketika ada informasi Pak Anwar Usman terpilih menjadi Ketua MK lagi. Bahkan kalau di berbagai media sosial yang live, tidak hanya cukup tulisan, ada proses pemilihan. Memang kreatif anak negeri ini. Nah, terkait dengan informasi yang berbeda, maka kalau menurut saya memang kita harus super hati-hati juga merespon sebuah berita, tetapi tidak harus kemudian ditolak mentah-mentah sama sekali. Tapi yang lebih penting adalah kita pasca coblosan 14 Februari kemarin, biar teman-teman yang bergerak di situ terus menjalankan sampai bulan Maret, 20 Maret ya, kita akan mendengarkan informasi bagaimana KPU memutuskan. Bagaimana hasilnya. Seandainya kurang puas secara formal, boleh kok mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu bukan jelek atau aib, tapi difasilitasi oleh regulasi kita, Undang-Undang 7 2017 untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu biasa, bukan hal yang ini karena like and dislike, bukan. Ini untuk membuktikan bahwa apakah masalah yang difikirkan, dicurigai itu terbukti atau tidak. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga pro dan kontra terkait dengan Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi, atau pasca coblosan, kita tidak harus terpecah belah, tidak harus menjadikan ini adalah tidak enak sama orang lain, atau memperuncing konflik-konflik yang sementara ini hadir. Tapi bagaimana? Ya kalau itu adalah diperbolehkan oleh regulasi kita ikuti saja. Tapi kalau memang tidak benar, ya harus ditolak dan siap-siap untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pro dan kontra selalu hadir di negeri kita. Tidak harus diartikan ini menyudutkan seseorang. Memang negara berkembang membutuhkan kedewasaan. Kedewasaan itu tidak bisa dipaksakan, tapi by proses. Proses dialektika yang bisa mendewasakan satu dengan yang lainnya. Tidak harus diartikan perbedaan cara pandang yang menimbulkan pro dan kontra itu dipahami sebagai orang yang tidak bisa terima. Padahal di konstitusi kita itu di regulasi kita itu diperbolehkan. Kita ikuti saja edisi selanjutnya. Apakah dalam perjalanannya itu seperti ini atau kemudian terjadi perubahan? Misalkan terpilih lagi.
semuanya menjadi tema pro dan kontra dan menghangatkan kita untuk berbincang demokrasi yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.